Soalnya kebiasaan ngelihat postingan yang cuma beberapa detik scroll. We've got your back is our message to Australian parents. Tapi sosmed yang udah pasti bakal kena dampaknya tuh itu ada Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, sama X, sama Twitter. Nah kalau YouTube, jadi kemarin gua tuh lagi diskusi sama teman gua tentang dampak sosmed ke anak-anak. Soalnya di kita kan kayaknya kan masih banyak yang belum aware ya tentang masalah ini ya. Nah lagi ngobrol, tahu-tahu gua keinget kalau pemerintah Australia tuh baru aja ngebikin aturan baru. Aturan yang nyebut kalau anak-anak berusia di bawah 16 tahun itu bakal di-ban dari penggunaan sosial media. Ya sebenarnya aturan kayak gini tuh bukan yang pertama di dunia ya. Sebelum-sebelumnya juga tuh udah cukup banyak negara-negara yang memberlakukan aturan yang mirip-mirip. Tapi walaupun bukan pertama, aturan di Australia ini sama banyak pengamat dianggap sebagai aturan pembatasan sosial media yang paling ketat yang pernah ada. Yang bahkan sampai disebut melanggar hak asasi manusia. Waduh. Tapi kenapa ya Australia ngebikin aturan ini? Dan apakah bakal efektif ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas pelarangan penggunaan sosial media di kalangan anak di bawah 16 tahun di Australia. Di Learning by Googling. Ya, mungkin lu udah pernah denger ya soal pembatasan penggunaan internet dan sosial media yang udah diberlakukan di berbagai negara. Yang biasanya tuh cuma dibatasin supaya dapat izin orang tuanya. Dan batas usianya juga tuh biasanya tuh lebih muda. Kayak misalnya di Perancis yang mewajibkan anak di bawah 15 tahun buat dapat izin orang tua dulu kalau mereka mau bikin sosmed. Kalau ortunya udah ngizinin, ya udah tuh, mereka tetap bisa make. Nah, kalau di Australia, itu nantinya nggak akan segampang itu tuh. Kalau menurut Reuters, pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese, mereka tuh udah ngebikin dan menyetujui undang-undang baru. Di mana anak-anak di bawah 16 tahun bakal dilarang sepenuhnya buat ngakses sosmed. Jadi nggak butuh persetujuan orang tua segala macam tuh. Semuanya bakal kena banned. Semuanya bakal dilarang main sosmed. Keras abis nih. Tapi walaupun undang-undangnya udah disetujuin, tapi aturan barunya nih baru bakal berlakunya tuh di akhir tahun 2025 ini. Tapi emang kenapa dilarang main sosmed? Kalau kata PM Albanese, aturan ini tuh dibikin soalnya pemerintah tahu gimana susahnya jadi orang tua yang harus ngawasin anak mereka di internet. Pemerintah tuh kasihan sama beban orang tua dan wali yang terlalu berat. Karena harus ngurus apa yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Ya jadi kalau menurut pemerintah Australia, tugas ngawasin anak-anak di internet dan ngebatasin gerak-gerik mereka yang bisa merugikan tuh itu harusnya jadi tugas perusahaan sosmednya. Bukan tugas orang tua ataupun pemerintah. Makanya daripada kecolongan kan, ya udah blokir aja sekalian sosmednya dari anak-anak. Udah tuh, itu udah paling aman tuh, udah paling gampang tuh. So essentially, Anthony Albanese, the Prime Minister, wants to clamp down on young people's use of social media because he says that parents are worried sick about what their experiences might be. Terus alasan lainnya lagi, kalau menurut The Diplomat adalah karena makin tingginya angka gangguan mental di kalangan anak muda Australia yang diyakini disebabkan oleh sosmed. Jadi dipercaya dengan anak-anak ketagihan sosmed, mereka tuh jadi pada sering begadang dan kurang tidur. Kurang tidur di usia-usia dimana tidur tuh penting banget. Terus gara-gara keseringan main sosmed juga, mereka tuh jadi punya gangguan konsentrasi. Mereka jadi nggak bisa lama-lama merhatiin sesuatu. Soalnya kebiasaan ngelihat postingan yang cuma beberapa detik scroll. Ya kan anak-anak sekarang tuh attention span-nya kan pada bentar kan. Kalau harus merhatiin satu hal yang durasinya lama tuh mereka tuh nggak betah. Soalnya ya itu, udah kebiasaan ngelihat konten-konten pendek di sosmed. Terus disebut, anak-anak yang main sosmed juga, mereka tuh rentan ngerasa dikucilkan dan haus validasi. Jadi bocah-bocah sekarang tuh mereka tuh pada rela ngelakuin berbagai hal cuma buat dapat validasi dari orang lain. Dan ini yang gua sebut-sebutin ini nih, ini belum semua faktornya ya. Belum lagi kalau ditambah masalah cyberbullying, pelecehan online, ya macem-macem lah. Yang ngebikin mental mereka tuh jadi makin down. Nah, buat ngedukung argumen itu, Steve Robson, presiden di Australian Medical Association, sama Andrew Light, ekonom dan asisten minister di Australian Charities, mereka nganalisis data anak muda Australia tentang gangguan mental sejak smartphone dan sosmed jadi hal yang umum sehari-hari. Dan hasilnya, menurut penelitian mereka, kesejahteraan mental anak muda Australia dari periode 2007-2010 sampai 2019-2022 itu jadi jauh lebih buruk. Jadi kalau dibandingin beberapa tahun yang lalu, sebelum era sosmed yang ramai banget, itu tuh kesehatan mental anak-anaknya tuh jauh lebih baik loh dibandingin sama yang sekarang, di mana internet dan sosmed udah jadi hal yang lumrah. Disebut persentase anak muda yang punya gangguan mental
mental tuh meningkat sebanyak 40% buat laki-laki dan 60% buat perempuan. Terus jumlah pasien rawat inap karena menyakiti diri sendiri juga tuh meningkat 15% buat laki-laki dan 43% buat perempuan. Dan terakhir, angka kematian karena bundir itu juga meningkat sebesar 23% buat laki-laki dan 70% buat perempuan. Banyak amat ya yang perempuan ya. Aduh. Jadi walaupun penyebab pastinya tuh nggak diketahui karena apa, tapi kalau dilihat dari periode waktunya, kemungkinan peningkatan gangguan mental ini disebabkan oleh internet. I want to see kids off their devices and onto the footy fields and the swimming pools and the tennis courts. We want them to have real experiences with real people because we know that social media is causing social harm. This is a scourge. We know that there is mental health consequences. Dan menariknya nih, kalau menurut BBC, undang-undang pembatasan yang baru ini tuh sebenarnya tuh lebih ditujukan ke perusahaan sosmednya daripada ke anak-anak muda yang jadi target pelarangannya. Jadi lewat undang-undang ini, secara nggak langsung pemerintah tuh menyayangkan pengawasan dari pihak sosmed yang kurang bagus, yang ngebikin anak-anak muda di Australia jadi kena dampaknya, yang endingnya ngebikin para orang tua jadi kerepotan. Makanya kalau nanti setelah aturannya berjalan ternyata ada anak-anak di bawah umur yang melanggar, yang entah diakalin pakai VPN atau segala macem, itu si anaknya nggak akan dihukum tuh. Yang diancam bakal kena hukuman justru perusahaan sosmednya. Iya, jadi pemerintah Australia tuh udah nuntut ke perusahaan sosmed buat ngebikin metode identifikasi mereka masing-masing, yang bisa nyegah anak di bawah umur buat make sosmed terkait. Entah loginnya jadi harus pakai sensor muka, pakai apa segala macem, ya pokoknya bikin lah yang bikin anak-anak jadi nggak bisa make. Dan terkait ini, kalau menurut The Guardian, kalau perusahaan yang langgar, mereka tuh bakal dikenain denda sebanyak 50 juta Australian dollar. Jadi kalau nanti ada bocah ketahuan main sosmed, itu bocahnya tuh bener-bener nggak akan diapa-apain. Yang bakal dihukum tuh justru perusahaan sosmednya, karena dianggap nggak becus dan lalai ngikutin undang-undang negara. Keras. Platforms now have a social responsibility to ensure the safety of our kids is a priority for them. We're making sure that mums and dads can have that different conversation today and in future days. We've got your back is our message to Australian parents. Dan undang-undang ini ternyata disetujuin loh sama mayoritas warga Australia. Kalau menurut survei yang dilakuin sama YouGov disebut, sebanyak 77% warga Australia setuju dengan peraturan baru yang larang anak usia 16 tahun ke bawah main sosmed. Dan 61%-nya berpendapat kalau sosmed ngebikin kehidupan mereka jadi jauh lebih buruk. Terus kalau menurut The New York Times disebut, pihak sekolah dan guru juga tuh mereka tuh pada setuju sama pelarangan ini. Karena kalau menurut mereka, selain ngeganggu konsentrasi, sosmed juga tuh ngebikin pembelajaran jadi nggak efektif. Makanya sekarang kan banyak pihak guru ataupun sekolah yang mulai ngelarang siswanya bawa HP ke sekolah. Jadi kalau secara nasional, pemerintah Australia tuh nggak punya hambatan opini dari pihak manapun nih. Soalnya dari masyarakat, guru, sekolah, bahkan sampai pihak oposisi, mereka tuh pada setuju. Yang nggak setuju tuh justru badan dan media internasional sama perusahaan-perusahaan sosmednya. Yang nggak setuju tuh justru pada dari luar nih. I think that's a great idea because social media for kids is not really appropriate. Sometimes they can have a look something that they shouldn't. So I think we should really not have an access for, children or kids that underage. Ini buat yang nggak setujunya, kita bahas dari yang paling terdampak dulu deh ya. Dari perusahaan sosmednya. Kalau menurut Politico Magazine disebut, perusahaan sosmed itu pada nganggep aturan Australia yang baru ini tuh terlalu berlebihan dan membatasi kebebasan bersuara. Menurut mereka harusnya yang ngambil keputusan soal apa yang dilakuin anak-anak tuh ya harusnya orang tua mereka sendiri. Atau minimal sekolah lah, yang pasti bukan pemerintah aja. Terus juga definisi dari sosial medianya yang kayak gimana itu juga nggak jelas kan. Nggak ada tuh keterangan sosmed yang dilarang tuh yang A, B, C, D gitu tuh nggak ada. Soalnya isi sosmed tuh kan beda-beda kan. Ada yang video pendek, video panjang, foto, tulisan, sampai aplikasi chat yang bisa share story. Nah, yang kena undang-undang ini yang kayak gimana tuh masih belum jelas tuh. Daftar sosmed yang terdampak juga tuh sampai sekarang tuh masih belum ada. Tapi terus kalau menurut Michelle Rowland, Menteri Komunikasi Australia, dia bilang, emang kalau buat keterangan, definisi, dan cara-cara pembatasannya tuh itu masih diproses. Tapi sosmed yang udah pasti bakal kena dampaknya tuh itu ada Snapchat,
TikTok, Facebook, Instagram, sama X, sama Twitter. Nah, kalau YouTube kemungkinan besar nggak kena nih. Soalnya dianggapnya YouTube tuh masih banyak edukasinya dibanding aplikasi-aplikasi yang lain, dibanding sosmed-sosmed yang lain. Terus kalau buat game-game yang bisa ngobrol atau chat di dalamnya, itu juga kemungkinan nggak akan kena tuh. Anak-anak masih bisa interaksi in-game sama player lain. Jadi bener-bener fokus ke sosmed aja nih, blokir-blokirnya nih. The landmark law, which overwhelmingly passed with bipartisan support, drawing immediate reaction globally on the very apps expected to be the target of it, including TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, and X. Terus pihak lain yang nolak juga adalah badan dan media internasional. Kalau menurut Nature, pemerintah Australia itu terlalu fokus sama sisi negatif sosmed, sampai nggak ngelihat sisi positifnya. Padahal semua tuduhan buruk tentang sosmed itu kan nggak terbukti kebenarannya. Belum tentu hal-hal buruk yang diberitain itu disebabkannya sama sosmed. Soalnya walaupun ada banyak penelitian yang mengkaji tentang dampak sosmed, tapi nggak ada yang bener-bener bisa ngebuktiin kalau sosmed tuh buruk. Ya nggak usah jauh-jauh deh, contohnya penelitiannya Robson sama Lay tadi deh. Itu kan walaupun dari situ ditemuin adanya peningkatan tajam kasus gangguan mental di era sosmed, tapi nggak ada bukti kalau semua itu beneran disebabkan oleh sosmed. Malah sebaliknya, justru banyak anak muda yang ngerasa sosmed tuh ngebantu mereka dalam bersosialisasi. Yang di real life nggak punya teman, jadi bisa punya banyak teman online, bisa ketemu sama orang-orang yang punya hobi dan kesukaan yang sama. Ya banyak lah. Terus disebut mereka juga jadi lebih bisa menyuarakan pendapat dan mengekspresikan diri secara lebih bebas dengan adanya sosmed, yang ngebikin hidup jadi lebih berwarna. Nah, kalau menurut para pengkritik kebijakannya, hal-hal positif kayak gini tuh sama sekali nggak diperhitungkan sama pemerintah Australia. Pukul rata aja udah semua, pokoknya dianggapnya semua sosmed tuh buruk. Terus Badan HAM Internasional juga mereka pada nentang aturan ini. Dianggapnya ini tuh ngelanggar HAM. Contohnya kayak Amnesty Internasional deh, yang nganggep kalau Australia itu terlalu keras sama anak-anaknya. Mereka bilang bisa-bisanya pemerintah Australia ngelarang anak 16 tahun berekspresi di sosmed, tapi di sisi lain mereka bisa menjarain anak yang usianya masih 10 tahun. Ya, jadi ini buat yang mungkin belum tahu, Australia itu jadi salah satu negara dengan batas usia penjara paling muda di dunia. Anak yang masih umur 10 tahun itu tuh di sana tuh udah legal buat menyandang title kriminal dan dihukum penjara. Padahal kan rata-rata globalnya kan 14 tahun. Ini Australia 10 tahun udah bisa loh dipenjara loh. Nah, yang disorot sama aktivis HAM tuh itu, kok bisa anak 10 tahun boleh dipenjara tapi yang 16 tahun nggak boleh main sosmed. Terus mereka juga mempermasalahkan soal privasi dan data anak-anak yang rawan bocor dan kesebar kalau pemerintah Australia nyuruh pemberlakuan pembatasan pakai sidik jari, pengenalan wajah, atau kartu identitas. Soalnya data-data itu kan pasti kan bakal dikasih ke pihak ketiga kan buat keperluan login. Dan jelas ini bakal bahaya banget nih kalau sampai bocor nih. Terus banyak juga pihak yang skeptis sama undang-undang baru ini. Banyak yang nggak yakin kalau aturan ini bisa berjalan dengan efektif. Karena ya emang susah banget nih buat diterapin nih. Bisa bocornya kan itu peluangnya gede banget kan. Tapi ya walaupun banyak dapat kritik dari luar, pemerintah Australia mereka tetap optimis dengan bilang, "Ini bukan pertama kalinya kami membuat aturan yang sulit. Kalau sebelumnya bisa berhasil, mengapa yang ini tidak?" Oke. A blanket ban has the potential to harm people who may need to access social media platforms in order to receive help for a range of different issues. Being autistic, I have a really hard time connecting with others, and doing that online makes it a lot easier, a lot less stressful for me. Nah, kalau menurut The Conversation, gimana pun caranya nantinya bakal diterapin, kemungkinan ini tetap nggak akan berhasil. Karena manusia, terutama remaja, semakin dilarang kan justru semakin dilakuin. Apalagi di zaman sekarang kan internet tuh kan udah jadi hal yang nyatu banget sama kehidupan sosial bermasyarakat. Udah jadi hal yang dibutuhin banget buat masa kini dan masa depan anak-anak. Soalnya kalau mereka ketinggalan zaman atau nggak ngerti internet, itu justru mereka sendiri kan yang bakal rugi kan. Justru mereka sendiri yang bakal kalah saing di masa depan. Dan buat remaja yang lebih gede, yang lebih rebel, yang udah umur-umur 15 akhir, bisa aja mereka nyari cara lain buat tetap terhubung secara sosial sama dunia online yang lebih luas. Dan karena sosmed nggak bisa diakses, akhirnya mereka ngakses website terlarang yang lebih susah dipantau dan pastinya lebih berbahaya juga. Bisa aja kan kayak gitu kan. Makanya banyak pengkritik yang nyebut undang-undang baru pelarangan sosmed buat anak di bawah umur di Australia ini tuh justru lebih banyak bahaya dan ruginya daripada manfaatnya. Kalau menurut University of Queensland, daripada ngeblokir sosmednya, mending pemerintah Australia ngelakuin pendekatan edukatif tentang kesehatan masyarakat terkait bahaya sosmed sekaligus mempromosikan manfaatnya. Tujuannya biar orang tua, keluarga, dan sekolah bisa ngarahin anak-anak mereka supaya jadi bijak dalam bersosial media. Jadi harusnya lebih fokus ke
literasi digital daripada main larang-larang aja, karena dipercaya ini nggak akan berhasil dan nggak akan efektif. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Cara mana nih yang sekiranya lebih baik nih? Yang ngeblokir sosmed buat anak di bawah umur atau yang fokus ke literasi digital? Yang mana nih? Silakan komen. I don't think it's a good thing really, because I think that it's not going to stop it, and also the government's taking control of things that is parents' responsibility. Oke, sekian Learn Mingguin kali ini tentang undang-undang baru di Australia yang bakal ngelarang anak di bawah 16 tahun buat main sosmed. Bakal diblokir tuh aksesnya tuh buat anak-anak ini tuh. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.